Nathan menatap ke arah wanita yang terpejam matanya itu. Dia tidak menyangka dalam tidur tanpa sadar pun Delisa dapat berlaku mesum seperti ini. Kadang Nathan berpikir bahwa Delisa sedang pura-pura tidur. Namun mendengar suara deru napas Delisa yang teratur, sepertinya Delisa memang suka mengigau. Akhirnya dia sudah tenang. Nathan dengan pelan menyingkirkan tangan Delisa yang udah tidak bergerak itu dengan hati-hati. Aku harus keluar dari sini. Jika tidak, aku dan si Johnson pun akan semakin tersiksa. Nathan segera berdiri dan keluar dari kamar. Dia tidak mampu menahan getaran di birahi jika dia berlama-lama di dalam kamar bersama Delisa. Delisa terbangun ketika matahari sudah menampakkan dirinya. Sesekali dia menguap dengan separuh jiwanya yang masih belum menyatu. Akhir-akhir ini kenapa aku selalu bermimpi tentang Nathan yang bugil ya? Apakah aku terlalu terbuai dengan pesona Nathan pada malam itu? Delisa teringat akan mimpinya ketika dirinya meraba-raba dada Nathan semalam. Mengingat mimpi itu, wajah Delisa tampak memerah. Ia pun menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Astaga, aku begitu tidak tahu malu. Delisa sungguh malu dengan tingkahnya yang ia anggap mimpi tersebut. Setelah memikirkan mimpi tersebut, Delisa pun memutuskan untuk turun dan membuat sarapan. Setibanya dia di meja makan, Delisa mendapati sarapan telah bersaji di atas meja. Selamat sarapan, Nyonya. Seru Adam mempersilahkan. Terima kasih, Adam. Delisa menarik kursi lalu duduk. Delisa memperhatikan Adam yang tengah menungangkan susu di dalam gelasnya. Adam, semalam Nathan pulang jam berapa? Tanya Delisa. Sekitar jam 2 pagi, Nyonya. Jawab Adam. Oh, lalu sekarang? Apakah Nathan udah pergi lagi? Sepertinya belum, Nyonya. Delisa tanpa berpikir. Kok Nathan tidak tidur di kamarnya? Atau dia sedang berolahraga? Wait. Terdengar bunyi suara decik pintu. Delisa pun menoleh. Berdiri, kemudian melangkahkan kakinya ke arah suara pintu. Dengan setengah terkejut, Delisa melihat Nathan udah rapi dengan setelan jas keluar dari kamar yang berada di lantai bawah. Kenapa dia tidur di sini? Pagi ini kamu dengan cukup bangun cepat ya, Delisa? Apakah kamu sudah sarapan? Tanya Nathan. Iya, aku baru aja sarapan. Ayo, kita sarapan sama-sama. Ajak Delisa. Nathan tersenyum sambil mengelus pucuk kepala Delisa dengan lembut. Jangan tidur dengan pakaian seperti tadi malam lagi ya. Nanti kamu akan masuk angin dan sakit. Tutur Nathan. Oh my, jadi semalam benar-benar tubuh Nathan. Tolong katakan jika ini hanya mimpi. Jika semalam adalah kenyataan, tolong bawa aku ke galaksi saja. Aku tidak ingin hidup di bumi ini lagi. Batin Delisa sambil menggigit kuku jarinya dengan cemas. Kenapa dia? Delisa tersadar dan menjawab dengan cepat. Ya, aku akan hati-hati menggunakan pakaianku jika tidur. Jawab Delisa. Aku tidak ikut sarapan ya, karena aku sedang ada urusan yang harus aku selesaikan. Kamu hati-hati di setiap melakukan aktivitas. Ucap Nathan lembut. Delisa mengangguk. Nathan meraih kepala Delisa. Cup. Satu kecupan singkat Nathan berikan di dahi Delisa. Aku pergi. Pamit Nathan sambil memutar tubuhnya. Delisa tersenyum seperti terhipnotis ketika mendapatkan pagi yang romantis. Dia menatap punggung Nathan yang semakin menjauh tanpa sepatah kata pun. Delisa terlalu terbuai oleh kecupan singkat yang Nathan berikan. Astaga, aku lupa. Delisa menggelengkan kepalanya, mencoba menetralisir sihir cinta yang Nathan berikan kepada dirinya. Nathan? Panggil Delisa sambil berlari kecil. Nathan menghentikan kakinya menoleh. Itu, aku minta izin nanti malam jam 7 aku akan pergi ke tempat reunian. Ucap Delisa meminta izin. Jari telunjuk Nathan menempel di bibir. Delisa mengerutkan alisnya. Bibir? Ada apa dengan bibir? Tanya Delisa. Berikan morning kiss dan aku akan memberikan jawabannya. Pinta Nathan. Morning kiss? Tanya Delisa memastikan dengan wajah bingung. Nathan mengangguk menanggapi ucapan Delisa yang masih menatapnya dengan keheranan. Delisa tampak canggung saat Nathan memintanya untuk melakukan morning kiss. Padahal sebelumnya Nathan tidak pernah meminta hal-hal seperti ini.
Sementara pagi-pagi begini tentu para pekerja sedang berseliweran dengan aktivitas mereka. Hal tersebutlah yang membuat Delisa malu. "Bagaimana? Apakah kamu mau melakukannya?" tanya Nathan. Dengan ragu mata Delisa melirik keadaan sekeliling sambil menggigit bibirnya malu. Delisa mengangguk pelan, lalu bibir Delisa perlahan mendekati bibir Nathan. Di sisi lain di balik guci raksasa ada Adam dan Kevin yang begitu gregetan melihat interaksi antara Nathan dan Delisa. "Itu mereka berdua kenapa seperti ABG sih? Rasa-rasanya aku ingin ke sana." Lalu mendorong kepala Nyonya karena hanya adegan ciuman saja membutuhkan durasi. Demam Kevin mengumpat. "Hei Kevin, apa kamu lupa? Jika tuan kita tidak pernah bertemu dengan wanita, pasca kecelakaan saja dia membutuhkan waktu untuk bangun dari tempat tidur. Bagaimana bisa tuan langsung brutal dan satsat?" Jawab Adam. "Kita harus mengajak tuan nonton bokep biar pinter sedikit. Kesel lama-lama," geram Kevin. Adam menyeringai. "Kita isi data laporan tentang seks aja Kevin. Siapa tahu tuan bisa belajar," saran Adam. Kevin mencentikan jarinya disusul dengan senyuman yang lebar. "Aku setuju. Jadi semua sistem yang menggunakan layar monitor maupun LED harus disiarkan adegan 21++. Tidak mau tahu, tuan harus cepat berkembang, bercocok tanam, berkembang biak, dan beranak pinak yang banyak," seru Kevin. Sementara di dua orang yang masih malu-malu kucing itu saling menatap dengan kedua pipi mereka yang merona. "Kenapa lama sekali kamu memberikan ciumannya?" tanya Nathan. "Ih, tunggu, masih ada pelayan," ucap Delisa dengan tubuh yang bergoyang ke kiri kanan dengan manja. "Kalau kau menunggu pelayan sepi, sepertinya itu tidak mungkin Delisa. Jadi sudah lalu kan, tidak perlu memberikan aku morning kiss lagi." Putus Nathan yang merajuk, dia segera memutar tubuhnya. "Nathan, jangan ngambek ah," ucap Delisa. "Cup." Delisa memberikan kecupan singkat di bibir Nathan. "Cuma segitu? Mending tidak perlu." Delisa segera menyambar bibir Nathan dan melumat bibir kenyal itu. Nathan meraih pinggang Delisa dan menarik pinggang tersebut hingga tubuhnya menyatu. Delisa dan Nathan terus berciuman dengan penuh nafsu. Mereka sama-sama terbuai oleh Glora. Layaknya seperti pengantin baru yang saling merindukan jika akan berpisah. Namun tiba-tiba, prang! Kunci tempat Kevin dan Adam bersembunyi pun roboh. Nathan dan Delisa terkejut dan menyelesaikan ciuman mereka. "Tuan, maafkan kami," ucap Kevin yang tercebur keluar dari kunci bersama dengan Adam. "Kami tidak bermaksud mengganggu kalian," sambung Adam. Saat mereka berdua mengintip, hayalan liar mereka tentang siapa yang mau berkembang biak dan beranak pinak muncul kembali di kepala mereka saat melihat Nathan dan Delisa berciuman membuat kunci itu roboh. Nathan mendengus murka melihat kekacauan yang disebabkan oleh dua orang itu. "Adam, Kevin, kubunuh kalian berdua," Nathan berteriak. Teriakan itu menggema seantero kediaman. Dengan emosi Nathan meraih pistolnya yang terselip di sabuk punggungnya. Dia mengarahkan pistol tersebut ke arah Adam dan Kevin. "Tuan, hati-hati dengan benda itu. Itu bisa menembus kepala kami, Tuan. Tolong maafkan kami," seru Kevin sambil siap-siap berlari. "Dor." Nathan memuntahkan peluru ke arah Adam dan Kevin yang lari berkelak-kelok, membuat peluru-peluru itu mengenai perabotan yang ada hingga suara gaduh dan ricuh tercipta di dalam ruangan tersebut. "Tuan, demi Tuhan, kami minta maaf," teriak Adam sambil menjerit-jerit menghindari tembakan. Begitu juga dengan Kevin yang kocar-kacir. "Kalian berdua selalu buat keributan dan mengganggu ketenanganku. Apa yang kalian mau, ah? Apa kalian ini pemakaman kalian dilakukan detik ini juga? Ah?" Racau Nathan dengan emosi yang meletup-letup. Delisa yang masih terkejut dengan kejadian tersebut memegangi dadanya dengan wajah ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru aja terjadi di hadapannya. Delisa shock. Dia menutup kedua telinganya sambil berjongkok dengan tubuh gemetar. "Tolong hentikan, aku takut," ucap Delisa di sela suara bergetar karena dia ingin menangis. Setelah Nathan merasa tenang, dia perlahan berjalan mendekati Delisa dan duduk di sampingnya. Nathan melingkarkan satu tangannya di bahu Delisa dan memberikan kecupan lembut di pucuk kepala wanita itu. "Maafkan aku, Delisa. Aku tidak bermaksud membuatmu takut. Mereka sungguh membuat aku kesal," ucap Nathan dengan suara lembut untuk meminta maaf.